Influenza, selamat datang di Bapel, bahas film bersama gue kali ini The Bagaska. Bagaska, sorry kenapa gue pakai the-nya. Tapi nggak apa, hari ini gue pengen review sebuah film yang sebenarnya agak telat kayaknya ya. Gue cukup telat dalam review banyak film nih, karena sebelum gue mulai review filmnya, di bioskop lagi banyak film-film yang lagi happening ya. Ada Mission Impossible, ada Lilo and Stitch live action. Nah, sama satu film ini yang gue entah kenapa sih hype-nya sebenarnya nggak sebesar itu ya. Yaitu Karate Kid Legends. Orang-orang bilang sebenarnya film ini kan hype-nya gede banget karena ya we know ya Jackie Chan yang sudah fenomenal sejak Karate Kid-nya Jaden Smith, Mr. Han ya. Sama Daniel LaRusso yang balik setelah sekian lama ya. Nah, tapi sebelum gua ngobrol tentang filmnya, seperti biasalah, gimana kalau kita Bapel bersama, bahas film sama-sama. Setelah pindah ke New York bersama ibunya, ahli kungfu Li Fong berjuang untuk melupakan masa lalunya saat ia mencoba menyesuaikan diri dengan teman-teman sekelasnya yang baru. Ketika seorang teman baru membutuhkan bantuannya, Lee mengikuti kompetisi karate. Tetapi keterampilannya saja tidak cukup. Dengan bantuan dari Mr. Han dan Daniel LaRusso, ia segera belajar menggabungkan dua gaya menjadi satu untuk pertarungan seni bela diri pamungkas. Ya, kurang lebih seperti itu untuk sinopsis juga trailer dari film Karate Kid Legends. Footnote dulu dong, bentar. Nih ya, sebenarnya lagi bete. Karena selama gua Bapil ini kan gue sudah melakukan yang namanya nyatet sambil nonton biar gua nggak lupa nih sama review apa yang gue pengen ngomongin dari filmnya, apa yang gue pengen utarakan tentang filmnya, apa yang gue experience di dalam bioskop. Itu selalu gue catat tuh detail-detailnya. Jadi tuh ada aja momen dimana pas gue lagi nonton, gue liat HP untuk, gue menyalakan HP ya untuk nyatet di catatan apa nih yang menurut gue menarik, apa yang menurut gue bagus, apa yang menurut gue jelek. Sayangnya catatan itu hari ini hilang. Padahal gue udah lumayan banyak tuh catatan untuk Karate Kid Legends. Film ini sangat menarik untuk gue review juga. Tapi ya karena satu dan lain hal catatannya hilang. Jadi hari ini gue bakal ngomongin apa yang gue inget aja berdasarkan experience gue dalam bioskop nonton Karate Kid Legends dari ingatan gue yang cukup pendek ini. Satu hal yang gue notice dari film Karate Kid Legends sih sebenarnya gak se-hype film yang Karate Kid Jaden Smith. Wait. Sebelum nyampe situ bahkan gue ngomong, gue gak ngikutin Karate Kid sebenarnya karena Daniel LaRusso kan ya, orang-orang tahu ya dari Karate Kid yang Mr. Miyagi, yang dulu banget, yang tahun 84 kalau nggak salah, 80-an lah. Sama ada di Cobra Kai juga. Nah, Bagaska tuh nggak ngikutin dua franchise yang itu. Gue bener-bener cuma ngikutin Karate Kid yang Jaden Smith. Itu pun juga gara-gara berkali-kali diputar di salah satu TV nasional. Kayak siapa sih yang nggak tahu Karate Kid Jaden Smith yang put your jacket on, yang itulah. Itu sih ada beberapa referensi-referensi lucunya seperti itu. Jadi film ini dimulai, wah iya juga nih gue jadi inget nih. Film ini dimulai cukup kesel sih gue, karena di bioskop gue tuh nonton di Epicentrum by the way, di bioskopnya Epicentrum, di Studio 2 yang dimana itu merupakan studio yang sering dipakai untuk preskon film. Filmnya dimulai dengan agak nge-zoom tau lo. Entah kenapa resolusi bioskopnya nggak diatur gitu sama orang backstage bioskopnya. Gue agak kesel dikit kan. Lumayan sih gitu loh. Gue padahal dapat ada kan scene pertama tuh nunjukin si Daniel LaRusso sama Mr. Miyagi-nya. Kayaknya di salah satu adegan Karate Kid yang jadul ya, kalau nggak salah. Dan artwork yang menurut gue sih menarik untuk dilihat. Sayangnya pas gue mulai nonton, ya gitu ke zoom, jadi gue nggak tahu juga ngomongin apa, gue jadi nggak fokus kan. Alhamdulillahnya pas masuk ke adegan dojo ya, bukan dojo sih ya, pokoknya kelasnya si Mr. Han udah punya kelas di China atau di mana, jujur gue juga. Di Beijing kalau nggak salah ya, di Beijing udah banyak muridnya gitu, salah satunya si Li Fong ini. Ya disitulah ditunjukin gitu loh, Mr. Han ini udah punya legacy, udah punya murid-muridnya, udah punya penerus dari kungfu ya.
Nah, ya itu sebenarnya menariknya sih gitu ya. Kalau misalnya orang-orang ngomongin Karate Kid yang Jaden Smith, sebenarnya Jaden Smith itu kan bukan diajarin, gue lupa namanya siapa ya? Dre, ya. Dre Parker, kalau nggak salah. Jaden Smith kan sebenarnya diajarin kungfu, bukan karate, tapi judulnya Karate Kid itu jadi polemik juga tuh waktu itu. Tapi ternyata itu adalah dua martial art yang dulu pernah ketemu Mr. Han sama Mr. Miyagi-nya. Terus ada fotonya juga, Jackie Chan muda. Jadi ternyata kayak begitu. Nah, buat gue yang tidak terlalu ngikutin franchise yang itu, some of them said Karate Kid Legends felt like No Way Home dengan kembalinya para legend, karena judulnya Karate Kid Legends juga. Kalau di No Way Home kan ada Tobey Maguire sama Andrew Garfield. Nah, gue tidak merasakan hal itu. Jadi gue merasakan bahwa film ini ya another Karate Kid movie with Jackie Chan in it gitu. Dan sebuah catatan ya bahwa Bagaska menobatkan Jackie Chan menjadi salah satu influence yang paling Bagaska suka gitu di dunia perfilman. Ya gue juga pengen bikin gitu loh action komedi macam Jackie Chan, mainan ekspresi dan segala macamnya. Jadi gue sangat seneng juga pas nonton terdeliver lah gitu loh action yang sebenarnya Jackie Chan banget gitu. Jackie Chan itu kan gue pernah nonton salah satu interviewnya bahwa film-film dia itu jarang banget pakai yang namanya pas lagi action terutama ya, kamera ngezoom atau pindah-pindah angle dalam kecepatan yang cukup cepat gitu. Dia mengandalkan yang namanya realism dari action. Jadi benar-benar pakai wide shot. Habis wide shot ya udah tuh terus yang namanya action koreografi. Ya itu sih sebenarnya signature Jackie Chan ya. Nah, well, sebenarnya masih banyak lagi yang pengen gue omongin. Gue harus inget-inget dulu karena catatan gue hilang. Tapi influenza, jangan kemana-mana. Tetap di Bapel Bahas Film. Influenza masih di Bapel Bahas Film bersama gue Bagaska dan masih di Karate Kid Legends. Yang dimana sebenarnya dari tadi gue masih yapping tentang first impression gue tentang film Karate Kid Legends ya. Nah, sedangkan untuk filmnya sendiri, tadi kan lagi ngomongin tentang actionnya. Jadi gue ngerasa felt like home gitu loh. Gue melihat action layak ke Jackie Chan yang gue yakin juga didirect sama Jackie Chan itu sendiri. Walaupun bedanya kali ini yang beraction di depan kamera dan seperti style Jackie Chan adalah, gue lihat nama aktornya dulu, Ben Wang ya. Di sini sebagai seorang Li Fong yang baru aja adapt di lingkungan New York ya. Itu satu hal juga sebenarnya yang menurut gue menarik karena kita melihat di The Karate Kid-nya Jaden Smith bahwa Jaden Smith itu berusaha adaptasi dengan lingkungannya yang ada di Beijing, di China ya. Sedangkan dia merupakan seorang yang datang dari US. Sedangkan kalau di film ini kebalikannya gitu loh. Orang dari Beijing yang datang ke New York beradaptasi dengan lingkungannya, dengan teman-temannya gitu loh. Dan at the same time dia juga tetap pengen latihan kung fu walaupun dilarang sama ibunya si ini ya, Ming Na Wen ya, betul nggak sih kalau gua nggak salah ya. Tapi ya, itu intinya gitu loh, intinya gitu. Menarik gitu gue melihatnya adaptasinya, walaupun ya ini jadi agak scattered nih review gue karena film ini juga lumayan, bukan scattered sih, lebih tepatnya film ini sangat fast pace. Gokil coy. Lu kalau misalnya nonton bener-bener harus keep up, mata lu tuh nggak boleh keluar dari layar bioskop. Kalau misalnya lu keluar sedikit aja, lu bisa-bisa kayak lah kok gitu, kayak ngedip sekali aja lebaynya gitu ya, tiba-tiba berubah adegannya. Karena memang editingnya sih yang gue lihat, editingnya main banget. Selain film ini action ditambah fast pace, editingnya juga gue ngerasanya nggak dikasih napas gitu. Ada sih memang adegan-adegan misalnya si Li Fong-nya ini kayak melihat ibunya yang lagi tidur terus diselimutin gitu-gitu. Ada, tapi kehitung jari sebenarnya. Misalnya si Li Fong juga mau ngajarin si bapaknya ini ya, bapaknya Mia alias pacarnya untuk boxing. Itu juga gue ngerasa per adegannya kayak tiba-tiba dia nggak boleh kungfu sama ibunya, dia beradaptasi sama sekolahnya. Terus tiba-tiba dia juga pengen ngajarin bapaknya Mia alias siapa namanya? Victor jadi boxing lagi. Tiba-tiba banget si Victor ini harus kompetisi boxing lagi dengan latihan yang memang dia sudah seorang boxer profesional gitu. Cuma maksudnya latihannya singkat.
tiba-tiba udah mau kompetisi lagi, terus tiba-tiba dia, ya oke lah, untuk yang adegan tentang coping with the traumanya si Lee Fong ya kan, yang dulu kakaknya kalau nggak salah kakaknya meninggal gara-gara ditusuk sama musuhnya. Itu juga merupakan murid dari Mr. Han, itulah kenapa ibunya tidak memperbolehkan si Lee Fong ini untuk lanjut belajar martial art kungfu. Ya itu hal yang menurut gue ya udah gitu loh, maksud gue tahu gitu, gue masuk ke dalam bioskop bakal menerima film action. Ya gue sih nggak ada masalah ya jujur dengan how he cope with the trauma. Keinget lagi kayak flashback lagi melihat si Victor yang sedang sekarat dan dibawa ke rumah sakit, ngelihat Mia-nya marah-marah karena cuma melihat Lee Fong yang bengong gara-gara dia keinget masa-masa kakaknya, kalau nggak salah ya kakaknya itu meninggal. Iya, ya terus juga jadi inget juga tentang Dragon Kick, kalau nggak salah ya Dragon Kick-nya yang dulu diajarin sama kakaknya terus dia gagal. Sedangkan si rivalnya juga, baru ada rivalnya juga, gue lupa namanya siapa, pokoknya rivalnya si Lee Fong ini cemburuan lah gara-gara basically rivalnya si Lee Fong ini adalah mantannya Mia gitu loh. Jadi cukup enteng sebenarnya. Nah, mungkin gue juga bisa memperbandingkan juga sama Karate Kid 2011 kalau nggak salah, itu film yang Jaden Smith. Kurang lebih kan sama ya. Tapi entah kenapa tuh film Karate Kid 2011 tuh 2011 apa berapa sih? Ya intinya Karate Kid Jackie Chan yang Jaden Smith itu ada momen kita istirahatnya gitu loh. Ada momen istirahatnya. Pacing-nya tuh nggak selalu kayak tek 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 tek, tapi ada kayak tek tek tek, abis itu lu kayak pelan, napas, habis itu tek 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 lagi, pelan lagi. Ini yang gua rasain sih kayak tek 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 tek, habis itu pelan tek 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 gitu. Terlalu menurut gua lu harus keep up with the movie itself. Yang sebenarnya sih gua nggak ada masalah lagi-lagi ya gitu loh. Gua tuh kan penikmat film apapun, gue bisa mengerti gitu loh film ini mau diapain, mau dibawa kemana. Selama storytellingnya masih bisa gue terima, film ini storytellingnya masih bisa gue terima. Oh, I've seen worse film than this gitu loh. Dan film ini juga nggak worse gitu loh. Film ini ya mediocre, biasa aja sih gitu loh. Emang bener-bener menjual nostalgia dengan kembalinya Daniel LaRusso ke franchise Karate Kid, yang dimana sebenarnya juga Daniel LaRusso agak jauh ya dari New York ke California gitu loh. Kayak Sam Witwicky ya, Sam Witwicky moment ya, I know guy-nya Ant-Man gitu loh. Kurang lebih kayak gitu. Dan akhirnya si Daniel LaRusso didatengin sama Mr. Han ke California, ke New York untuk minta bantuan. Lee Fong ini kayak cuma dikasih waktu seminggu apa 2 minggu untuk latihan di dalam turnamennya itu gitu loh. Sangat cepet kan gitu loh. Gue melihat perjuangan Jaden Smith dulu yang emang bener-bener harus dari awal. Ya fair enough sih, karena kita kalau misalnya dibanding si Dre sama Lee Fong, ya Lee Fong sudah tahu semua basic dari kungfu, sedangkan si Dre ini kan zero knowledge. Sebenarnya sih masuk akal ya. Mungkin emang di setting awal seperti itu. This movie was supposed to be fast paced. Jadi mau nggak mau karakter utamanya adalah seorang yang sudah mengerti sama kungfu. Jadi kalau misalnya pengen masuk ke turnamen kungfu, diajarin lagi sama si Mr. Hang sama Daniel LaRusso pula. Ya lu makin basically jadi Power Ranger bro gitu loh. Lu jadi superhero basically gitu loh. Iya, untungnya sih nggak ada yang terlalu tidak masuk akal ya, nggak kayak Shang-Chi juga. Tapi satu hal sebenarnya kalau misalnya gue notice bahwa si Ben Wang ini, he's a next star sih ya, maksudnya yang harus bisa kita lihat gitu loh, dia bakal ke movie seperti apa selanjutnya. Gue kalau misalnya melihat movie-movie dia nih, gue sambil lihat juga gitu loh. American Born Chinese, gue pernah lihat tuh trailernya, tapi gue belum pernah nonton. Iya, sisanya kenapa di Ni Hao Kailan? Wah, gue tahu tuh Ni Hao Kailan, tapi ya. Well, mungkin selanjutnya gue pengen ngomongin juga tentang masih ada bagian editingnya yang menurut gue menarik juga. Nah, apakah hal itu? Ya udah, influenza. Jangan kemana-mana, tetap di Bapil Bahas Film.
Influenza masih di Bapil, bahas film Karate Kid Legends yang dimana tadi gue udah ngomongin tentang perasaan gue nonton film ini seperti apa gitu, dan even sampai kayak gue ngomong bahwa Ben Wang sebagai Li Fong di sini menurut gue sih terampil ya gitu loh, secara action sih terutama. Dia benar-benar, gue tahu banget berarti Jackie Chan mendirect dia sedemikian rupa akhirnya memang bisa menyerupai style bagaimana kalau Jackie Chan dulu acting gitu loh, dengan wide camera. Awalnya sih gue agak skeptis ya gitu loh, ini actionnya Hollywood nggak ya? Karena gue ngarap ya gue nonton film Jackie Chan kan ini. Ya ada sentuhan Hollywood tapi tetap ada sentuhan Jackie Chan-nya juga dengan make environmental action, misalnya pakai bangku, pakai meja segala macem. Itu sih seru-seruan aja lah gitu loh. The alleyway fighting tuh yang dia ngelawan basically apa, rentenir semacam itu. Dan akhirnya ada si Victor juga kayak gitu-gitu tuh. Nice touch aja lah, nice touch aja. Nah, tadi gue sempat ngomong bahwa gue pengen ngomongin tentang masih di bagian editingnya, terutama audio, Pak. Karena satu hal yang gue notice juga, ini kayaknya film Sony kan salah satu PH ininya, publishernya, ya. Jadi maksud gue banyak banget lagu, itu satu. Jadi tiap kali ke California ada lagunya Tupac, selalu deh gitu loh. Tiap kali kita ke Daniel LaRusso ada lagunya Tupac gitu-gitu. Tapi itu cuma ini ya, tambahan aja, karena yang pengen gue omongin di film ini adalah mainan editing audio dari scoring dari musik-musik official soundtrack yang ada di Karate Kid Legends, dan itu berhubungan sama adegan yang lagi ada di filmnya. Misalnya adegannya lagi keren nih misalnya, atau lagi adegan action, terus si karakternya ini gagal melakukan sesuatu atau ya salah gitu. Dia si audio musiknya ini kayak semacam apa sebutannya, bukan fade out sih, kayak kusut. Nah kalau kaset kusut tuh gimana sih gitu loh, ditambah efek-efek seperti itu sih satu hal yang jadi salah satu ngomong apa sih gue ya, satu hal yang menurut gue bikin film ini menarik gitu untuk dibahas. Karena gue bahkan gak kepikiran bahwa sebelum film ini gue nggak pernah denger ada pengeditan audio seperti itu, dan itu benar-benar dilakukan berulang-ulang. Jadinya kayak semacam signature dari film Karate Kid Legends itu sendiri gitu loh, terutama dari pengeditan audio musik ya, audio musik official pula gitu. Selain itu juga mainan grafik banget sih. Misal kayak grafik game gitu loh. Grafik game gimana sih? Misal siapa versus siapa. Terus misalnya ada copywriting apa, misalnya ditaruh tulisan-tulisan apa gitu loh. Komikal yang sebenarnya bukan komikal juga sih. Cuma ya graphic design Chinese Oriental gitu loh. Yang menurut gue sih menarik jadinya. Gue suka aja gitu ngelihat sentuhan-sentuhan tambahan yang bisa dimasukin ke dalam film ini. Karena selain mendapatkan karatenya, tapi kita juga mendapatkan style dari filmnya. Ini sebenarnya sih jadi menunjukkan karena dulu film Karate Kid-nya Jaden Smith kayaknya nggak se-playful itu ya. Karena yang kita lihat dari Karate Kid-nya Jaden Smith kan bagaimana sih Jaden Smith ini, Dre ini mendalami karakternya, mendalami what is Kung Fu gitu. Dan cope dengan si Mr. Han yang awalnya kesel, tapi jadi kayak suka dengan Kung Fu gitu loh. Ya memang karakter development. Sedangkan kalau untuk yang Karate Kid Legends ini ya you're just gonna play in this movie gitu loh. Kalian dikasih kesempatan untuk bermain, kalian dikasih kesempatan untuk fantasinya main gitu. Ditambah nostalgia buat para orang-orang tua yang dulu nonton Cobra Kai atau Karate Kid yang ada Mr. Miyagi-nya. Referensi-referensi kayak dikasih ikat kepala, bonsai itu ya kalau nggak salah ya, pohon bonsai. Iya, jadi menurut gue sih emang film ringan guys, jujur. Gue kira tuh bakal seberbobot Karate Kid Jaden Smith, tapi ternyata film ini tidak seberbobot itu. Yang dimana sebenarnya sih ya bagus ya, jadi ice breaking ya menurut gue lagi-lagi. Tapi kalau misalnya lu tanya, Gas, ini film yang absolute cinema bagus banget nggak? Nggak juga sih, gitu. Gue nggak merasa film ini kayak wah ini jadi benchmark Hollywood, enggak gitu. Karena satu hal yang notice di awal gue ngomong bahwa film ini hype-nya gede banget kan di awal, yang pas Ralph Macchio sama
Jackie Chan itu open casting untuk karakter utama dari Karate Kid Legends, itu kan orang pada, wah, Jackie Chan sama Ralph Macchio bareng untuk Karate Kid. Wow, ini No Way Home type of ish kah? Gitu loh. Ternyata nggak sebegitunya. Mungkin untuk penonton orang tua, mungkin merasakannya seperti itu. Tapi untuk gue penonton umum, awam sih jatuhnya. Enggak sih, mungkin kayak keren deh gitu loh. Wah, keren banget. Lu bisa melihat bagaimana bedanya budaya karate, bedanya budaya kungfu tuh gimana, dan disatuin sama mereka berdua di Lee Fong ini seperti apa. Satu hal, gue suka gitu loh menyatukan dua karakter ini, Mr. Han sama Daniel LaRusso. Mereka berdua tuh terlalu banyak debat, dan mereka itu bener-bener beda lah gitu loh, beda bukan beda visi sih, cuma opini mereka selalu berbeda gitu loh. Jadi gue suka aja ngelihatnya dua orang tua literal ini. Kan Jackie Chan udah 70-an tahun ya. Sedangkan Ralph Macchio gue nggak tahu berapa, tapi yang pasti udah tua lah gitu loh dibanding dia yang dulu. Dua orang tua yapping ini menghibur sih gitu loh. Jadi interaksinya tuh ada. Nah, interaksi antara dua karakter yang bikin orang tua ini nostalgia tuh memuaskan fanservice itu. Lucunya memuaskan fanservice dengan cara mereka berantem sebenarnya. Maksudnya berantem mulut loh ya, bukan berantem action gitu loh. Ada scene Daniel LaRusso sama Jackie Chan, Mr. Han action ada, tapi memang tidak sebanyak itu. Ya mungkin karena mereka sudah tua juga gitu. Dan gue juga jadi suka sih maksudnya martial art karate ya gitu loh. Sebuah fun fact bahwa Bagaska tuh sebenarnya pengen banget belajar karate, tapi belum gue mulai aja. Jadi film ini sebenarnya sangat cocok untuk teman-teman yang mengikuti Cobra Kai, itu satu. Dan ini 3 kali ya, ngikutin Cobra Kai dan Karate Kid sebelum-sebelumnya. Yang Karate Kid yang Jaden Smith doang, sama yang teman-teman yang suka Jackie Chan. Kayak gue sebenarnya Jackie Chan gitu loh. Tapi ya jangan expect terlalu banyak Jackie Chan di film ini. Karena memang sebenarnya nggak banyak-banyak banget sih. Lumayan hanya untuk fan service, tapi ya I'll take it gitu loh. Paling kurang lebih seperti itu untuk review gua ya, influenza tentang Karate Kid Legends. Menurut kalian gimana ya, kita komentar di bawah. Gua mesti nonton film yang lainnya nih, jujur ketinggalan MI, Lilo and Stitch ini live action. Gak ada waktu guys, gua mau nonton, bingung. Final Destination-nya gua gak berani nonton. Ya, influenza paling sampai situ aja review gua kali ini. Kita ketemu lagi di Babel Bahas Film selanjutnya. To me, what you meant to Sensei Miyagi. I want Lee to learn Miyagi karate. I'm sorry, Mr. Han. I wish I could help you. You will. I'm not coming to New York. I will see you in the Big Apple. Sensei LaRusso. Let's make a Karate Kid. You have a foundation of Kung Fu. We're gonna build upon that with karate. Ancient way. Miyagi way. There's 2 of them. Focus! This represents the history between the 2 families. 2 branches, 1 tree. This is why I came to train you. Remember what you're fighting for. When you understand that, you'll be ready. I was born in the struggle.